Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe ya supaya saya semangat untuk upload bab berikutnya. Selamat menikmati. Biarkan aku pergi. Bab 36 yang paling membuat Catherine tertekan adalah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melepas celananya. Pada akhirnya, dia membutuhkan bantuan Saun. Pada saat dia kembali ke tempat tidur, dia sangat malu sehingga dia meringkuk di bawah selimut. Jauh di lubuk hati, Saun menganggapnya lucu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia berpura-pura tidak tahu malu ketika dia menggodanya saat itu. 1 jam kemudian, Saun menemukan pengasuh untuk Catherine. Namun, Catherine sudah tertidur saat itu. Dia memiliki gugatan untuk disengketakan keesokan paginya, dan dia belum menyiapkan dokumennya. Karena itu, dia memberi perintah kepada pengasuh dan kemudian pergi. Ketika Catherine terbangun di tengah malam, dia menemukan seorang wanita berpenampilan lembut yang tampak berusia sekitar 40 tahun di tepi sofa. Setelah memperhatikan beberapa aktivitas, wanita itu bangun dan menjelaskan, "Saya pengasuh yang telah disewa Tuan Hill untuk merawat Anda." Oh, Catherine tertegun sejenak. Dia sebelumnya memintanya untuk memberinya pengasuh, dan dia benar-benar melakukannya. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit kekecewaan di lubuk hatinya. Bagaimanapun, dia adalah pasangan yang tercantum dalam akta nikahnya. Dia bisa saja tinggal di belakang dan menemaninya. Namun demikian, dia berhasil mengatasinya dalam waktu singkat. Mereka berdua sebenarnya tidak terikat oleh kontrak pernikahan. Dan terlebih lagi, dia tidak jatuh cinta padanya. Fakta bahwa dia mengirimnya ke rumah sakit dan bahkan memberinya makan sudah cukup baik. Pengasuh, yang memiliki pengalaman serupa, memperhatikan bahwa dia tetap diam. Kemudian, dia berkata sambil tertawa, "Tuan, Hill sangat mengkhawatirkanmu. Dia tinggal sampai jam 11 malam. Dia bahkan memerintahkan saya untuk tidak tertidur karena Anda akan terjaga di malam hari. Juga, dia menyewa kepala koki dari rumah sakit untuk menyiapkan 3 kali makan untukmu dan untuk memastikan hidangannya bergizi dan bersih." Catherine mengedipkan matanya, merasa seolah-olah dia belum terbangun dari mimpinya. Cara pengasuh menggambarkan Saun benar-benar berbeda dari bagaimana dia biasanya bertindak. Pengasuh itu menambahkan, "Saya telah melihat semua jenis anggota keluarga di rumah sakit. Pahil keras di luar tapi lembut di dalam." Catherine melamun sedikit. Mengingat cara Saun muncul dan menyelamatkannya tadi malam, dia benar-benar merasa bahwa dia agak lembut. Pagi, ketika Catherine kembali dari pemeriksaan, ada 2 orang lain di bangsal, yaitu Saun dan Henry. Tidak jelas apa yang terjadi pada Henry yang menyebabkannya memar parah. Dia berlutut begitu dia melihat Catherine. "Maaf, Nona John. Saya berpikiran uang. Rebecca membayar saya $500.000 untuk mencuri desain Anda. Ini salah saya. Tolong maafkan aku. Saya mohon padamu." Dia gemetar ketakutan di tanah. Sebaliknya, Catherine juga gemetar karena marah. Dia akan meninjunya dengan keras jika dia punya energi untuk melakukannya. "Kenapa aku harus memaafkanmu? Apakah Anda tahu apa yang telah Anda hancurkan? Anda merusak reputasi dan martabat saya sebagai seorang desainer. Bajingan sepertimu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang desainer." "Ya, saya tidak memenuhi syarat." Tanpa mengangkat kepalanya, dia dengan cemas berkata, "Itu sebabnya saya tidak bisa mendesain lagi." Catherine tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa kedua tangannya tergantung ke bawah dan pergelangan tangannya diperban. "Tanganmu." Saun perlahan bangkit dan mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh. Karena dia telah memutuskan untuk menjadi pencuri daripada seorang desainer, dia tidak akan pernah mendesain lagi. Henry bergidik sambil merangkak di tanah. Catherine tidak tahu apa yang dia alami tadi malam. Henry adalah orang yang sombong dan arogan. Pasti Saun yang membuatnya berakhir dalam keadaan seperti itu. Dia tidak simpatik terhadap Henry. Lagi pula, dia tidak mempertimbangkan situasinya ketika dia melakukan hal semacam itu. "Yah, kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Mudah-mudahan Anda akan berubah menjadi orang yang lebih baik." "Baik, saya pasti tidak akan melakukannya lagi. Saya akan keluar dari Melbourne dan tidak pernah muncul di depan kalian," kata Henry dengan bergidik. "Tersesat," cibir Saun. Begitu Henry pergi, Saun melemparkan telepon baru ke tangan Catherine. "Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi." Bab 37 dia mengangkat telepon untuk melihatnya. Ada rekaman di dalamnya yang merekam apa yang dikatakan Henry barusan. "Terserah Anda untuk menangani rekaman di telepon yang saya berikan kepada Anda." Saun meliriknya. "Tahan amarahmu lain kali. Anda kalah dalam penawaran hanya karena Anda tidak mengurus desain Anda. Perlakukan ini sebagai pelajaran. Anda harus mewaspadai semua orang di tempat kerja." Catherine menatapnya dengan ekspresi bingung namun rumit. Dia berasumsi bahwa Rebecca memenangkan tender karena Saun dan Presiden Sawyer menarik beberapa string. Pada saat ini, dia sedikit bingung. Tidak tahu mengapa dia akan membantunya. Apakah Rebecca yang membuat pernyataan palsu dan berbohong padanya? "Kenapa kamu melamun lagi?" Saun tidak puas. Pada saat itu, dia seharusnya merasa sangat berterima kasih padanya. "Aku hanya, tidak ada." "Bagaimanapun, terima kasih banyak," kata Catherine tulus. "Kamu seharusnya benar-benar berterima kasih padaku. Tapi tidak ada artinya berterima kasih padaku secara lisan seperti ini," ejek Saun. "Aku akan membuatkanmu babi panggang setelah aku sembuh. Namun, Anda tidak bisa memakannya setiap hari. Jika tidak, Anda akan menderita penyakit hati berlemak." "Siapa bilang aku suka babi panggang?"
Saya bersedia memakannya hanya karena itu adalah hidangan paling tidak menggugah selera yang Anda siapkan di antara banyak hidangan lainnya. Saun menyela karena kesal. Catherine, sudah cukup. Pria ini menikmati makan daging yang rasanya manis. Apakah dia tidak takut kehilangan martabatnya? Catherine mencoba menahan keinginan untuk terkikik. Meskipun bingung dengan penolakannya untuk jujur. Dia mengangguk sebagai pengakuan. Ya, ini salahku. Dan aku telah merenungkan diriku sendiri. Omong-omong, berapa teleponnya? Juga pengasuh dan biaya rumah sakit. Biarkan saya membayar Anda kembali. Dia terdengar malu-malu menjelang akhir kalimatnya. Dengan hanya beberapa ribu dolar. Dia mungkin tidak dapat membayarnya kembali. Tidak dibutuhkan. Aku akan memperlakukan biaya itu sebagai bayaranmu karena menjadi pengasuh Fudge. Tetapi, saya tidak putus asa untuk jumlah uang yang menyedihkan itu. Setelah tahun, aku akan ke kantor sekarang. Saya akan meminta pengasuh untuk membantu Anda dengan proses pemulangan besok. Pulanglah lebih awal untuk mengurus Fudge. Baiklah, aku akan melakukannya. 11:00 pagi Freya datang dengan tergesa-gesa. Saat melihat Catherine, kemarahan muncul di dalam diri Freya. Apakah kita masih berteman? Anda bahkan tidak memberitahu saya tentang masalah serius ini. Jika bukan karena saya meminta nomor kontak Tuan Muda Harrison, saya tidak akan mengetahui bahwa Anda ada di rumah sakit. Saya menjatuhkan ponsel saya, dan kartu SIM saya belum diganti. Wajah Freya menunjukkan kekhawatiran ketika dia mencengkeram tangan Catherine. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Apakah Anda benar-benar menjadi agen yang menyamar untuk polisi? Catherine segera mengetahuinya. Rupanya, polisi telah membuat pengumuman resmi. Apa yang beredar saat ini? Freya mengalihkan pandangannya yang berbinar. Beberapa orang percaya, sementara beberapa tidak. Itu normal. Banyak orang telah lama menunggu saat-saat memalukanku. Setelah mengalami yang terburuk, Catherine tenang. Dia hanya memberitahu Freya secara singkat apa yang terjadi selama acara penawaran kemarin. Freya sangat marah hingga dia berseru. Ethan benar-benar besar. Itu sangat menyebalkan darinya. Apakah dia bahkan manusia? Dia memperlakukanmu dengan sangat baik saat itu. Dan sekarang dia telah benar-benar berubah. Bagaimana Rebecca menyihirnya untuk memukulimu? Mungkin dia tidak benar-benar mencintaiku saat itu. Dia hanya mencintai wanita muda yang dimanjakan dari keluarga Jones yang kaya. Baginya, tidak masalah siapa dia. Catherine mengangkat bahu mengejek. Jangan marah. Berita yang saya baca pagi ini melaporkan bahwa penanggung jawab Pusat Kebudayaan dan Teknologi Melbourne sering terlibat dalam penyuapan. Jadi dia saat ini diskors dan diselidiki. Acara penawaran kemarin juga terpengaruh. Berdasarkan komentar online, banyak yang berpendapat bahwa Summit memberi Presiden Sawyer beberapa manfaat secara pribadi yang berkontribusi pada hasil acara tadi malam. Catherine tercengang. Bagaimana mungkin? Untuk apa aku berbohong padamu? Mari saya tunjukkan beritanya. Freya dengan cepat menyalakan ponselnya dan mencari situs web untuk menunjukkan Catherine. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 38. Catherine benar-benar terkejut. Dia merasa ada yang aneh dengan kebetulan itu. Apa yang terjadi akan terjadi. Kata Freya dengan sangat gembira. Anda lihat, banyak perusahaan desain besar mengambil bagian dalam penawaran kemarin. Dan mereka menghabiskan waktu lama untuk mendapatkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material dalam persiapan untuk acara tersebut. Semua upaya mereka telah berakhir sia-sia sekarang. Saya kira pusat telah menyinggung seseorang. Catherine percaya begitu setelah memikirkannya. Bagaimanapun, itu menjadi berita bagus baginya bahwa upaya Rebecca terbukti sia-sia. Ini melayaninya dengan benar. Grup desain gedung Summit. Jeffrey sangat marah sehingga dia langsung melemparkan asbak. Ini adalah pertama kalinya Rebecca melihat Jeffrey marah besar. Meringkuk di satu sisi. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Manajemen puncak perusahaan telah merayakan keberhasilan penawarannya di pesta tadi malam. Dan hari ini dia datang untuk bekerja dengan kuat. Sedikit yang dia tahu bahwa Presiden Sawyer telah ditangkap. Apa yang harus dia lakukan jika keterlibatan Presiden Sawyer dalam penyuapan terungkap? Rebecca menatap Sally dengan cemas. Sally menepuk pundaknya dan menghiburnya. Jangan khawatir, mempertimbangkan status ayahmu selama bertahun-tahun. Dia akan berhasil menyelesaikannya. Bahkan jika saya bisa menyelesaikannya, reputasi Summit akan sangat terpengaruh. Jawab Jeffrey dengan marah. Sally memelototi Jeffrey. Ini bukan perbuatan Rebecca. Dia telah melakukan yang terbaik. Siapapun dari perusahaan yang terlibat di dalamnya akan menghadapi situasi seperti ini. Bahkan, seseorang berencana menipu Presiden Sawyer. Aku tidak bermaksud menyalahkannya. Begitu Jeffrey menyelesaikan kalimatnya, manajer umum tiba-tiba bergegas masuk dan berkata, Tuan, John, mengenai kesepakatan proyek pengembangan stadion olahraga Chelsea, penyelenggara baru saja menelepon untuk memberitahu kami bahwa mereka tidak akan bekerja dengan kami. Juga, Holmes International Hotel mengatakan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kami. Jeffrey merasa pusing saat sedang marah besar. Ini adalah dua proyek besar yang telah dibidik Summit selama 2 tahun terakhir. Dan dia hampir mengamankannya. General Manager kemudian menambahkan, selain itu, perusahaan kami telah melamar untuk mengunjungi pameran World Expo di Country S sebelumnya. Tetapi mereka sekarang menolak kami mentah-mentah. Tuan John, apakah perusahaan kami menyinggung siapapun? Jelas. Seseorang membidik Summit di belakang kita. Jeffrey mulai terhuyung-huyung. Dia adalah orang yang telah memimpin Summit ke jalur internasional yang signifikan. Namun semuanya sekarang sia-sia.
Saya selalu bertindak hati-hati dalam industri ini selama beberapa dekade. Saya tidak pernah menyinggung siapapun. Mungkinkah, Kathy? Rebecca berbicara dengan ragu-ragu. Jangan salah paham. Aku tidak mencoba menjelek-jelekannya. Itu bukan masalah besar ketika Catherine menyeretku keluar dari Grape Fluid Restaurant saat itu. Namun, Janet dan Cindy sangat kesal saat itu. Mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Janet adalah kekasih keluarga Campbell. Dan terlebih lagi, saya mendengar Cindy dikaitkan dengan orang kaya. Itu pasti ada hubungannya dengan Catherine. Sungguh sebuah ancaman. Sally meraung. Mengesampingkan insiden yang terjadi di restoran. Aku dapat mengatakan bahwa dia biasanya sangat tidak masuk akal. Minta dia untuk kembali. Ekspresi Jeffrey berubah muram. Bapak, John. Ada satu hal yang mungkin tidak kamu sadari. Manajer umum ragu-ragu sebelum dia berbicara. Sebuah video langsung di beberapa platform menampilkan beberapa adegan memalukan tadi malam. Dan nona kedua kebetulan adalah karakter wanita. Namun, video itu dihentikan ketika polisi menerobos masuk dan menangkap orang-orang itu. Setelah kejadian itu, polisi menghapus semua video yang beredar secara online dan mengumumkan bahwa nona muda kedua adalah agen polisi yang menyamar. Rebecca berseru, itu berbahaya. Dia bahkan bukan seorang polisi. Jadi bagaimana dia bisa menjadi agen yang menyamar? Sally menggertakkan giginya. Agen penyamaran apa? Sangat mungkin bahwa dia berpura-pura menjadi satu setelah dia mendapat masalah. Pasti polisi yang menyelamatkannya. Sayang sekali. Manajer umum berkata, ya, itulah yang telah menyebar di industri hiburan. Sedang dibahas secara luas bahwa kehidupan pribadi nona muda kedua berantakan. Reputasinya telah sangat ternoda. Sungguh makhluk yang jahat. Karena dia, reputasi keluarga John telah hancur. Marah karena marah. Jeffrey mengambil vas di atas meja dan melemparkannya. Temukan cara untuk membawanya kembali. Saya tidak ingin dia tinggal di luar dan terus menjadi aib bagi keluarga. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 39 Catherine keluar dari rumah sakit setelah 2 hari. Taun secara pribadi pergi ke rumah sakit untuk menjemputnya. Sadar akan perlakuan luar biasa yang diterimanya. Catherine merasa tersanjung. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, dia tidak kembali ke JDTB. Dia tiba di tempat parkir sebuah mal besar sebagai gantinya. Dengan ekspresi riang, Taun berkata, Fudge sangat pemilih dan memiliki nafsu makan yang buruk ketika kamu tidak ada untuk memasak untuknya beberapa hari terakhir. Beli lebih banyak bahan dan siapkan sesuatu yang hebat untuknya. Menatap wajahnya yang anggun, Catherine dengan serius bertanya-tanya apakah Fudge atau dia yang pilih-pilih makanan. Apa yang kamu tunggu? Percepat. Dia muak dengan hidangan tak menggugah selera yang dibawa Hadley untuknya selama 2 hari terakhir. Oh, Catherine membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Karena dia telah membantunya kali ini. Dia berencana menyiapkan makanan enak untuknya sebagai tanda penghargaannya. Saat dia berjalan ke mall, lebih dari 10 hidangan dan resep untuk Fudge terlintas di benaknya. Ada cukup banyak bahan yang harus dia beli. Dia juga berniat membeli yogurt, susu segar, buah, dan junk food. Setelah 1 putaran berbelanja, dia menyadari bahwa gerobaknya sudah penuh. Pasti akan sulit baginya untuk membawa begitu banyak barang. Setelah beberapa pemikiran, dia mengirim pesan WhatsApp kepada Taun. Tony, aku membeli banyak barang, dan kurasa aku tidak bisa membawa semuanya. Bisakah Anda membantu saya membawa beberapa tas? Setelah mengirim pesan, dia tidak mendengar kabar darinya selama 5 menit. Dia menghela nafas dan berhenti berharap tinggi padanya. Taun tidak bisa dikaitkan dengan istilah bijaksana. Di tengah pikirannya, seseorang tiba-tiba membayangi dirinya. Ketika dia mengangkat kepalanya, sosok Taun yang tinggi dan tegak muncul di depannya. Jaket yang dia kenakan telah dilepas. Saat ini, dia hanya mengenakan atasan putih krem yang membuatnya memancarkan aura kesejukan dan keanggunan. Catherine menjadi linglung saat dia menatapnya. Pria ini terlihat sempurna dari semua sudut. Terlepas dari pakaian yang dia kenakan, dia tampaknya memiliki penampilan indah yang biasanya ditampilkan di poster. Wanita itu menunjukkan tatapan kosong yang sudah biasa dilakukan Taun sejak kecil. Anehnya, dia tidak jijik dengan tatapannya. Sebaliknya, dia dalam suasana hati yang baik. Aku hanya ingin kamu membeli beberapa bahan. Tetapi kamu akhirnya membeli begitu banyak. Teringat akan gaya hidupnya yang hemat dan sederhana, Catherine dengan cepat menjelaskan, aku berpikir bahwa kamu dan Fudge belum bisa makan dengan layak selama beberapa hari terakhir. Jadi aku membeli lebih banyak. Taun mengangkat tangannya dan menyelanya dengan cemberut. Aku makan enak. Fudge lah yang tidak makan enak. Jangan menyeretku ke dalamnya. Aku tidak pilih-pilih soal makanan. Catherine kehilangan kata-kata. Apa kamu yakin? Bisakah Anda berhenti menatap bahan-bahan dan menyembunyikan tatapan lapar Anda? Ya, Fudge tidak makan dengan baik. Untuk menyelamatkannya dari kehilangan martabatnya, Catherine mengangguk dan menjelaskan dengan serius. Barang-barang yang saya beli adalah semua kebutuhan. Anda perlu mengonsumsi yogurt, susu segar, dan buah-buahan setiap hari agar tubuh Anda mendapat nutrisi yang cukup. Anda mungkin terlihat sehat sekarang, tetapi Anda bekerja keras setiap hari dan bahkan terkadang minum untuk bisnis. Karena itu, Anda harus menjaga tubuh Anda dan makan makanan yang seimbang saat Anda di rumah. Taun tertegun sejenak setelah mendengar itu. Matanya mengungkapkan emosi yang saling bertentangan. Sebelum ini, hampir tidak ada orang yang peduli dengan dietnya. Yang paling dipedulikan orang lain adalah kemampuannya untuk membawa manfaat bagi keluarga Hill dan apakah dia telah memenuhi kebutuhan keluarga Hill.
Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 40 Catherine kemudian menambahkan. Saya membutuhkan rempah-rempah ini dalam masakan saya. Juga, saya membeli beberapa mie sehingga saya bisa memasak untuk Anda ketika Anda pulang terlambat dari kerja. Kami juga kehabisan kertas toilet dan kain lap. Pada saat itu, Saun berada di bawah hayalan bahwa wanita ini adalah istrinya. Mengingat dia sangat memperhatikan semua yang ada di rumah. Ngomong-ngomong, menunjuk ke kotak kertas tisu. Katerina melanjutkan, ini akan diletakkan di mobilmu. Dengan cara ini, Anda tidak harus selalu menggunakan kertas tisu yang disediakan di pom bensin. Jenis kertas tisu lunak ini cukup ekonomis. Sejak kapan saya menggunakan kertas tisu yang disediakan di pom bensin? Itu ada di mobilmu. Itu masih di sana. Takut bahwa dia khawatir tentang menyelamatkan martabatnya. Catherine pura-pura kagum. Itu tidak masalah. Saya hanya menyukai kepribadian Anda yang cakap namun hemat. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan seorang pria yang menjalani kehidupan terbaiknya. Anda adalah model pria yang sempurna. Betapa menawannya. Kewalahan dengan pujian yang tiba-tiba. Saun menundukkan kepalanya. Cara dia mendongak dan menatapnya dengan mata cerah mengingatkannya pada pertama kali mereka bertemu. Dibandingkan dengan ekspresinya yang membosankan 2 hari yang lalu. Penampilannya yang tak tahu malu sekarang membuatnya merasa lebih baik. Anda seharusnya tidak bekerja sebagai desainer. Anda harus menjadi hidung coklat. Catherine terkikik. Aku hanya ingin menjadi hidung coklatmu. Pergi dan bayar tagihannya sekarang. Saat Saun berbalik dan berjalan ke depan, Catherine tidak melihat bibirnya yang melengkung. Seorang penjual yang antusias yang mempromosikan beberapa merek bergegas ke counter checkout dan menghentikan mereka berdua. Halo, Tuan dan Nyonya. Apakah kalian ingin membeli Durex? Kami mengadakan promosi baru-baru ini di mana Anda membeli satu dan mendapatkan satu secara gratis. Ini benar-benar ekonomis. Catherine tersipu saat melihat kotak kecil di tangan penjual. Tidak perlu. Kami tidak membutuhkannya. Oh, kalian berdua adalah pengantin baru. Jadi apakah kalian berencana untuk punya anak? Tanya penjual itu dengan sadar. Takut bahwa penjual akan terus mengganggunya. Catherine menggumamkan sesuatu dan kemudian menyeret Saun ke depan. Apakah kita berniat untuk memiliki anak? Saun memberinya pandangan ke samping yang panjang dan dalam. Aku hanya berbohong padanya. Apakah Anda benar-benar berencana untuk menggunakannya? Catherine bertanya dengan santai. Berhenti bermimpi. Bahkan jika saya menggunakannya, saya tidak akan menggunakannya dengan Anda. Terlepas dari kata-katanya yang kejam. Tatapan genit Catherine terlintas di benaknya. Dia menggertakkan giginya. Sial, mengapa pikiran konyol seperti itu terlintas di benaknya? Catherine tertawa. Oh, dia membuatnya seolah-olah ingin menggunakannya dengannya. Sungguh ikan yang dingin. Dia tidak akan berusaha terlalu keras untuk menyenangkannya jika bukan karena rencananya untuk menjadi bibi Ethan dan membalas dendam pada pasangan bajingan itu. Setelah mereka meninggalkan Mal, Saun kembali ke JDTB. Setelah membuat 4 hidangan serta sup, Catherine awalnya berpikir bahwa dia telah menyiapkan terlalu banyak makanan. Begitu Saun mulai makan, dia pikir dia sepertinya kelaparan selama 2 hari. Semua makanan selesai dalam waktu singkat. Setelah makan siang, Saun dan Futge berbaring di sofa dengan malas sambil beristirahat. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Terus mencari pekerjaan. Mari kita bicarakan itu nanti. Saya akan mengganti kartu SIM saya sore ini. Jangan khawatir tentang itu. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan, cukup tinggal di rumah dan memasak untuk saya. Anda tidak akan kekurangan uang tunai. Saun mengenakan jaketnya begitu dia selesai berbicara. Catherine tertegun sejenak. Apakah kamu akan bekerja sekarang? Ya, aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu dia pergi, Catherine melirik waktu yang menunjukkan pukul 1:00 siang. Dia sebenarnya bersimpati padanya karena menjadi bos itu tidak mudah. Dia bahkan tidak memiliki istirahat makan siang yang ditetapkan. Dia mungkin telah mengambil waktu dari jadwal sibuknya untuk menjemputnya lebih awal. Subscribe dulu baru lanjut ya. Terima kasih untuk kalian semua sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Next.